Bismillah, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Setelahnya, pada video sebelumnya kita membahas tentang sholat sunnah yang pelaksanaannya disunahkan secara munfarid dan secara berjamaah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sholat sunnah yang pelaksanaannya disunahkan boleh secara munfarid dan juga boleh secara berjamaah. Artinya kita boleh memilih mau secara munfarid atau secara berjamaah. Apa saja di antara sholat sunnah yang boleh pelaksanaannya secara munfarid atau boleh dilakukan secara berjamaah? Di antara sholat sunnah yang boleh pelaksanaannya secara munfarid atau berjamaah, yaitu ada sholat sunnah tarawih, ada sholat sunnah witir, dan ada sholat sunnah tasbih. Untuk lebih rincinya dan lebih jelasnya, kita bahas satu persatu. Pertama, sholat sunnah tarawih. Sholat sunnah tarawih yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam bulan Ramadan. Waktunya setelah sholat isya sampai waktu fajar. Hukum pelaksanaannya adalah sunnah muakkad. Dan pelaksanaannya boleh secara berjamaah, itu lebih utama, dan juga boleh dilaksanakan secara munfarid. Berapa jumlah rokaatnya? Untuk rokaatnya, ulama berselisih pendapat. Di antaranya ada yang mengatakan sholat tarawih dilaksanakan dengan 8 rokaat. Atau juga ada yang menyebutkan dengan dilaksanakan sebanyak 20 rokaat. Bahkan ada pendapat yang mengatakan boleh dilaksanakan sampai 36 rokaat. Perbedaan jumlah bilangan rokaat ini sudah terjadi semenjak terdahulu, tetapi tidak perlu kita permasalahkan. Yang terpenting adalah bagaimana kita melaksanakan pelaksanaan sholat tarawih ini dilaksanakan dengan secara khusyuk dan benar sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Ketentuan dan tata cara sholat tarawih. Pertama, diawali dengan niat sambil takbiratul ihram. Tentunya niat sholat harus dilakukan dengan ikhlas di dalam hati. Tetapi jika diucapkan niatnya, maka lafadznya yang dibaca adalah usolli sunnatat tarawih raka'ataini lillahi ta'ala. Artinya saya berniat sholat tarawih 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Yang kedua, setelah niat dan takbiratul ihram, kemudian dilanjutkan dengan membaca doa iftitah, kemudian surah Al-Fatihah, dan membaca salah satu surah dalam Al-Quran. Kemudian ruku, i'tidal, dan kemudian dilanjutkan dengan gerakan sholat lainnya seperti sholat pada umumnya yang kita kerjakan sampai dengan salam. Nah, dalam sholat sunnah tarawih ini boleh dilakukan 2 rakaat dengan 1 kali salam, ataupun boleh dilakukan 4 rakaat dengan 1 kali salam. Tetapi ulama berpendapat ketika dilakukan dengan 4 rakaat maka dilaksanakannya tanpa tahiyat awal. Yang kedua, sholat sunnah yang sunnah dilaksanakannya boleh secara munfarid atau boleh secara berjamaah adalah sholat witir. Walaupun yang paling utama sholat witir itu dilaksanakannya secara munfarid, tetapi boleh dilaksanakan secara berjamaah ketika dilaksanakannya di bulan Ramadan. Sholat witir itu sendiri artinya sholat yang dilaksanakan dengan bilangan ganjil. Boleh 1, 3, 5, 7, 9, sampai dengan 11 rakaat. Tetapi tidak ada ketentuan di atas 11 rakaat. Jadi kita boleh memilih kalau mampu 1, mampu 3, sampai dengan batas terakhirnya 11 rakaat. Dilaksanakannya kapan? Sholat sunat witir dilaksanakannya sesudah sholat isya sampai menjelang fajar sholat subuh. Dengan sandaran ada keterangan dari baginda Nabi Muhammad SAW bahwa mengatakan ij'alu akhir sholatikum bil-lail witran. Artinya untuk menjadikan akhir sholat kalian itu dilaksanakan pada waktu malam itu ditutup dengan sholat sunnah witir. Ketentuan dan cara sholat witir.
Pertama, diawali dengan niat sambil takbiratul ihram. Tentunya niat sholat harus dilakukan dengan ikhlas di dalam hati. Tetapi jika diucapkan maka bunyi niatnya adalah sebagai berikut. Usolli sunnatan minal witri roka'ataini lillahi ta'ala. Saya berniat sebagian dari sholat witir 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Untuk yang 1 rakaat, maka lafad niatnya kalau diucapkan usolli sunnatan roka'atal witri lillahi ta'ala. Saya berniat sholat witir 1 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian dilanjutkan dengan membaca doa iftitah, surah Al-Fatihah, dan membaca salah satu surah di dalam Al-Quran. Adapun surat yang disunahkan dibaca sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW dalam sholat witir yang 3 rakaat adalah Quran surat Al-A'la atau Sabbihisma Rabbika pada rakaat pertama dan Al-Kafirun pada rakaat kedua. Sedangkan untuk 1 rakaat yang terpisah adalah membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Kemudian setelah itu baru melakukan ruku yang i'tidal dan dilanjutkan dengan gerakan lainnya seperti sholat pada umumnya sampai dengan salam. Setelah salam maka disunahkan membaca doa. Salah satu di antara doa yang diajarkan Rasulullah melalui keterangan hadis riwayat Abu Dawud adalah Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi sana'un 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Yang ketiga adalah sholat tasbih. Sholat tasbih itu sendiri artinya sholat yang dilaksanakan dengan memperbanyak bacaan tasbih. Dengan membaca tasbih sebanyak 300 kali di dalam sholat. Adapun tasbih yang dibaca, salah satu di antaranya boleh dengan membaca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji milik Allah, dan tiada Tuhan melainkan Allah. Allah yang maha besar. Yang menjadi dasar hukum sholat sunnah, salah satu di antaranya sebagaimana hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ini saya kutip artinya saja. Dari Anas bin Malik bahwasannya Ummu Sulaim berpagi-pagi menemui Nabi SAW. Seraya berkata, ajarilah saya beberapa kalimat yang saya ucapkan di dalam sholatku. Maka beliau bersabda, bertakbirlah kepada Allah sebanyak 10 kali, bertasbihlah kepada Allah 10 kali, dan bertahmidlah atau mengucapkan Alhamdulillah 10 kali. Kemudian memohonlah kepada Allah apa yang kamu kehendaki. Niscaya Dia akan menjawab, ya, ya, artinya aku kabulkan permintaanmu. Adapun ketentuan dan cara sholat sunat tasbih adalah secara lebih terperinci tata cara mengerjakan sholat tasbih ini terdiri dari 2 macam cara. Di antaranya jika dilaksanakan di malam hari, maka jumlah rakaatnya ada 4 rakaat dengan 2 kali salam. Artinya 2 kali, artinya jika dilaksanakannya di siang hari, maka jumlah rakaatnya tetap 4 rakaat dan dilaksanakannya sekali salam. Untuk pelaksanaannya, pertama diawali dengan niat sambil takbiratul ihram. Kalau niat itu mau diucapkan atau dibacakan, maka lafadznya adalah usolli sunnata tasbih rok'ataini lillahi ta'ala. Saya berniat sholat sunat tasbih 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Jika dilakukan langsung 4 rakaat 1 kali salam tanpa tahiyat awal, maka lafadz niatnya usolli sunnata tasbih 4 rakaatin lillahi ta'ala. Saya berniat sholat sunat tasbih 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Pada rakaat pertama, urutan sholat tasbih dan jumlah bacaan tasbihnya lebih rincinya sebagai berikut. Setelah takbiratul ihram, kemudian setelah membaca surah Al-Fatihah dan surah-surah pendek, kemudian membaca tasbih 15 kali. Ketika ruku atau setelah membaca doa ruku, membaca tasbih 10 kali. Ketika bangun dari ruku, setelah membaca doanya, membaca tasbih 10 kali. Ketika sujud pertama, atau setelah membaca doa sujud, membaca tasbih 10 kali. Ketika duduk di antara 2 sujud, setelah membaca doanya, membaca tasbih 10 kali. Dan ketika sujud kedua, setelah membaca doanya, membaca tasbih 10
kali. Ketika akan berdiri untuk rakaat yang kedua, duduk dahulu, disebut dengan duduk istirahah, maka membaca tasbih sebanyak 10 kali. Setelah itu berdiri untuk rakaat yang kedua, yang bacaannya sama dengan rakaat yang pertama. Pada rakaat kedua, setelah membaca tasyahud, baik tasyahud awal maupun akhir, membaca tasbih 10 kali. Apabila kita hitung jumlah bacaan tasbih tiap satu rakaat adalah 75 kali. Berarti jumlah keseluruhan bacaan tasbih dalam sholat sunat tasbih adalah 75 kali tasbih dikali 4 rakaat sama dengan 300 kali bacaan tasbih. Pelaksanaan yang barusan disebutkan atau saya utarakan ini bersumber dari hadis riwayat Abu Dawud dalam sunannya nomor hadis 1297. Untuk diingatkan, dalam praktik pelaksanaannya atau dalam praktik pelaksanaan sholat tasbih, sholat sunnah ini memerlukan waktu yang relatif lama. Oleh karenanya, sholat tasbih dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Jika mampu melaksanakannya setiap hari, laksanakanlah dalam setiap harinya. Jika tidak mampu melaksanakannya dalam setiap hari, laksanakan setiap hari Jumat atau seminggu sekali. Jika tidak mampu melaksanakannya setiap hari Jumat atau seminggu sekali, laksanakan setiap sebulan sekali, setahun sekali, atau minimal seumur hidup sekali. Terakhir, dari rentetan sholat sunnah yang kita bahas pada video pertama, kedua, dan sekarang, hikmah yang dapat kita ambil dari sholat sunnah adalah: 1. Disediakan jalan keluar dari segala permasalahan dan persoalannya, dan senantiasa akan diberikan rezeki yang cukup oleh Allah. Yang kedua, menambah kesempurnaan sholat fardu. Ketiga, menghapuskan dosa, meningkatkan derajat keridhaan Allah, serta menumbuhkan kecintaan kepada Allah untuk menaikkan derajat kita di sisinya. 4. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah atas berbagai karunia besar yang sering kurang kita sadari. 5. Mendatangkan keberkahan pada rumah yang sering digunakan untuk sholat sunnah. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.